Bapak Ibu ingin anaknya pintar, cepat menangkap sesuatu, cepat paham, ya? Baik, saya mau tunjukkan sebentar. Gini. Jadi sekarang, ilmuwan sekarang membagi kepintaran seseorang itu dari segi cepatnya menangkap sesuatu dan bisa merekam dalam memorinya pada 4 bagian. Ada 4 golongan. 1, ada golongan yang cepat ingat, lambat lupa. Jadi kalau disampaikan sesuatu cepat ingat. Dan lupanya lambat. Lama. Ada yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Cepat ingat, cuman lupa juga cepat. Yang ketiga, dia lambat ingat, lambat lupa. Memang kalau ingat lambat. Tapi kalau sudah ingat, lambat juga lupanya. Yang agak repot tuh yang keempat. Lambat ingat, cepat lupa. Sekarang paham. Belum Ustadz, Masya Allah. Saya jelaskan lagi ya. Sudah setengah jam saya uraikan. Kalau sekarang mulai paham? Belum. Masya Allah. Begitu mau udahan baru ingat keluar ruangan, lupa lagi. Nah, itu yang keempat. Nah, ini ada prototipe yang kelima. Disebutkan langsung diisyaratkan di Quran. Nanti prakteknya di hadis. Dan contohnya banyak nanti. Ya, contohnya banyak. Apa itu? Yaitu generasi yang cepat ingat, sulit lupa. Jadi jangankan mau ingat, mau lupa, susah Pak. Sulit. Apa rahasianya? Dan hebatnya cepat paham dia, cepat mengerti. Nanti saya turunkan sampai contoh orang-orangnya. Sampai contoh orang-orangnya. Ya. Apa di antara rahasianya? Ternyata orang-orang ini tidak hanya belajar seperti orang-orang biasa, tapi dia mempraktekkan isi atau isyarat dalam Al-Quran yang pernah juga diajarkan oleh Nabi SAW. Apa di antara praktek isyarat di Quran itu? Quran surah kedua ayat 282. Posisi paling kiri. Ini dari atas sampai bawah. Saya ingin Anda lihat ujungnya saja. Ya, di ujung ayatnya. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ada ayatnya? Sekarang lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah dan Allah akan ajarkan Anda pengetahuan. Lihat sini. Tingkatkan takwa. Maka Allah akan ajarkan pengetahuan. Ini yang agak susah. Terus, nanti ilmu itu di Quran secara umum ya, secara umum ini butuh detail lagi, tapi secara umum itu dibagi 2 bagian. Ada ilmu yang menuntut ikhtiar untuk belajar, ya, hanya dengan belajar. Nah ini nanti di sini itu nilainya bisa sama antara muslim dengan non-muslim. Sepanjang belajar pasti pintar. Anda walaupun beriman, rajin tahajud, rajin sholat, gak pernah belajar, gak akan dapat. Sisi lain ada non-muslim, rajin belajar, kemudian dia rajin, ulet dan sebagainya, dia bisa pintar. Jadi kalau Anda tanya, kalau ingin pintar harus apa? Belajar. Ya, turun ayat Quran surah 96 ayat pertama, apa ayatnya? Iqra, belajar. Ya, ini satu. Jadi ada ilmu yang dipelajari, ada ilmu yang selain dia tempuh dengan belajar, ada yang diberikan akselerasi percepatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga belajar, cuman proses belajarnya orang lain dijelaskan 3 paragraf baru paham, dia baru disebutkan 3 huruf sudah mengerti. Oh, ini kesini maksudnya, ini kesini arahnya. Bahkan ketika dibacakan sudah ada dalam ingatannya. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya turunkan rumusnya. Perhatikan sini, fokus ya. Perhatikan teori tentang ilmu dalam Al-Quran. Saya sebutkan dulu manusia pertama dalam Al-Quran. Siapa manusia pertama? Tahu dari mana? Quran surah kedua ayat 31. Adam. Ini kalimat Adam pertama di Quran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sebelum Adam diturunkan ke muka bumi, ternyata Allah telah memberikan bekal dulu untuk bekal kehidupannya di bumi. Apa bekal pertamanya? Wa'allama. Allah ajarkan pengetahuan. Adam al-asma'a kullaha. Perhatikan, fokus. Nanti saya buat persamaan ya. Dan Allah telah mengajarkan langsung kepada Adam berbagai jenis pengetahuan.
Anda kalau buka kitab tafsir, misalnya tafsir Al-Khazin kayak karya Imam Al-Baghawi, kata beliau semua bekal pengetahuan yang dibutuhkan Adam untuk hidupnya di bumi itu diajarkan. Semua jenis bahasa, cara bercocok tanam, cara berladang, cara bertani, macam-macam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kaitan dengan kita? Sekarang perhatikan. Adam manusia bukan? Halo? Manusia. Tahu dari mana? Baik. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Ketika Allah menciptakan Adam disebut dengan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Saya mau ciptakan bashar. Bashar itu adalah nama yang ditunjuk untuk manusia. Manusia disebut dengan 5 nama di Quran. Satu, bashar menunjuk pada nafsunya, ya disebutkan 35 kali di Quran. Kedua, ins dipasangkan dengan jin, ya ma'syaral jinni wal ins disebutkan 18 kali di Quran. Ketiga, insan, nama yang menunjuk totalitas kemanusiaannya, disebutkan 65 kali di Quran, di 63 ayat, di 43 surah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Yang keempat disebutkan dengan nas, nama bagi sifat komunalnya yang membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Yang kelima, Bani Adam atau dzurriyyah Adam, menunjuk pada satu keturunan yang sama sampai Nabi Adam alaihissalam. Quran surah ke-7 ayat 31, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Disebutkan 7 kali di Quran. Adam manusia. Adam nabi bukan? Nabi. Tahu dari mana? Dari Quran. Baik. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 33. Posisi paling kiri sebelah atas. Innallaha astafa Adam. Allah telah memilih Adam dibandingkan manusia yang lain secara umum sebagai nabi. Wa Nuha, juga Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga besar Ibrahim. Perhatikan, ketika menyebutkan Ibrahim tidak hanya disebutkan dirinya tapi keluarganya. Karena Nabi Ibrahim itu bisa mendidik keluarganya sampai semua umumnya anak cucunya itu menjadi nabi dan rasul. Makanya disebut dengan Abul Anbiya. Istri pertamanya Sarah, dari situ lahir Ishak. Ishak lahir Yakub, Yakub lahir Yusuf, dari Yusuf punya kemenakan Zakaria, Zakaria punya saudara Imran, bukan yang ini. Imran menikah dengan Hannah, Hannah punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. Dari kemudian Yusuf turun kemudian sampai ke siapa lagi? Ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman dan seterusnya. Dari istri yang kedua Hajar, dididik lagi, lahir Ismail, ya. Dari Ismail lahir Nabi Muhammad SAW setelah 29 generasi. Nah, sekarang kita manusia bukan? Halo? Manusia, di sini kita. Karena itu disebut dengan Bani Adam, keturunan Adam. Kita manusia. Baik. Nabi bukan? Ayo, ada yang mau pikir-pikir? Awas, awas, kita bukan nabi. Tidak ada, kata Nabi begini, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat tidak ada nabi setelah saya bukan hanya menepikan tidak adanya nabi, tapi kata para ulama menunjukkan kesan akan ada yang mengaku nabi di masa yang akan datang. Kalau ada menemukan yang seperti itu, langsung tolak, tidak ada nabi setelah itu, langsung tinggalkan. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, Anda nggak usah aneh. Nggak usah aneh, karena nabi pun mengatakan itu. Cuman kewajiban kita tinggal menolak. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku nabi, ada aja pengikutnya. Kita bukan nabi. Lihat perbedaannya. Sekarang lihat persamaannya. Allah mengajarkan Adam manusia, Adam nabi. Diajarkan oleh Allah langsung jenis pengetahuan. Sekarang perhatikan, ini para ulama indah sekali menyampaikan di sini. Seperti Allah mengajarkan Adam manusia, maka Allah pun memberikan potensi yang sama kepada seluruh anak cucu Adam. Kalau keturunan Adam jadi nabi, maka hukum ini berlaku. Makanya semua nabi dan rasul tidak pernah disebutkan di Quran kecuali diajarkan langsung oleh Allah. Ya. Tapi yang paling indah, mohon maaf, anak keturunan Adam, walaupun bukan nabi, walaupun dia kemudian bukan rasul, ya. Dan walaupun sampai jam 4 sebentar lagi gitu kan, ada jeda, kita sampai jam 4 sejenak. Sekarang berapa menit lagi ke jam 4? Oh, ada 2 jam lagi, baik, ada 5 menit lagi. Saya agak cepat, lihat, kita bukan nabi, kita manusia biasa. Tapi kita punya nama yang disebutkan di Quran, Bani Adam, keturunan dari Adam. Maka hukumnya berlaku, semua anak keturunan Adam itu pun memiliki ini. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua bekal jenis pengetahuan. Cuman bedanya dengan Adam, karena beliau nabi diajarkan langsung, kita yang bukan nabi hanya diberikan potensinya. Jadi kalau Anda ingin menjadi apapun, Anda punya bekalnya ini. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia bodoh di muka bumi ini. Tidak ada. Dan yang menemukan penelitian ini itu bukan muslim, non-muslim. Disimpulkan, ada penelitian terbaru, disimpulkan manusia itu 90% itu cerdas.
5%-nya jenius. Jadi kalau ada anak jenius atau Anda jenius, jangan dulu bangga karena Anda cuma 5%. Dan 5%-nya lagi, ini yang agak error. Jadi kalau ada anak misalnya punya kelainan, lambat dia menangkap, ibu jangan dulu gelisah. Anak saya kok beda ya, anak saya tertinggal. Bukan, karena itu cuma 5% dari kemampuannya. Dia masih punya 90% untuk cerdas atau 5% yang lain untuk jenius. Bukankah Einstein disebut seorang yang sulit untuk memahami? Bahkan lahir kalimat yang gak bisa saya ungkapkan dalam kesempatan ini, saking kasarnya. Tapi dia bisa mengelaborasi sisi yang lain sampai melewati batas 90%. Jadi jenius dia. Tapi tahukah Anda, nanti besok Ahad saya ceritakan tentang kisah orang-orang hebat. Bagaimana caranya bisa meningkatkan, mempercepat akselerasi potensi ini. Di antara yang dilakukan oleh para ulama kita adalah dengan meningkatkan takwa. Bukan cuma belajar. Ketika takwa ditingkatkan, tingkatkan ibadah, dekati Allah. Bukankah Allah yang punya pengetahuan? Sehingga disebut alim. Kalau Anda yakin Allah yang punya ilmu, kenapa tidak dekati Allahnya? Supaya Anda diberikan kemampuan lebih dibandingkan orang biasa. Saya tutup, makanya Imam Al-Bukhari tidak banyak orang tahu. Kalau saat lahir usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, usia 4 tahun matanya buta. Dan divonis butanya buta permanen. Gak akan sembuh. Ya, tapi tahukah Anda? Ibunya tidak putus asa. Maka ibunya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Single parent, ayahnya sudah meninggal. Supaya Al-Bukhari diberikan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Maka tahukah Anda beliau diganti kehilangan mata fisiknya dengan ketajaman mata hatinya. Diganti oleh Allah dengan kekuatan ingatannya. Hingga tibalah masa itu. Ibunya rajin tahajud, rajin sholat, rajin mendekat kepada Allah. Hingga tibalah saat itu ketika beliau mulai talaki Al-Quran. Semua orang hebat, nanti detailnya besok saya kisahkan ketika kita punya materi di KBRI besok. Semua orang hebat, orang-orang Islam yang cemerlang, yang karyanya nanti diadopsi oleh orang Barat sampai hadir sekarang, itu umumnya mereka belajar Quran dulu, belajar sholat dulu, meningkatkan takwa dulu. Maka dikirimkanlah Al-Bukhari kecil ke madrasah Quran. Terjadilah sesuatu di sana yang merubah hidupnya. Begitu belajar dengan syekhnya, dibacakan kemudian surat Qaf. Ini anak kecil baru usia 4 menuju 5 tahun, paling kecil matanya buta nggak bisa lihat. Dibacakan surat Qaf, kata syekhnya, man yahfad, siapa yang sudah hafal, cuman menguji. Yang lainnya yang lebih tua dibanding Al-Bukhari tidak ada yang angkat tangan. Al-Bukhari kecil dengan logonya mengangkat tangannya. Syekh, hafidtu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal di dalam kepala saya. Ada hafal di luar kepala, ada hafal di dalam kepala. Kata Al-Bukhari, saya sudah hafal dalam kepala saya. Syekhnya takjub pada saat itu. Bagaimana bisa menghafal? Nggak percaya dia. Maka ta'al ya bunai, datang sini, maju katanya. Maka kemudian dituntun maju ke depan, ikra, baca. Maka dibacakan Allahu Akbar. Bukan cuma hafal sekali bacaan. Al-Bukhari itu kalau disebutkan sekali hafal. Maka bukan cuma hafal. Tapi Masya Allah, makhrajnya, sifat hurufnya seperti syekhnya. Dipeluk oleh gurunya, didoakan oleh syekhnya, dikatakan, lihat kalimatnya, minal an tadrusul hadis. Dari sekarang Ananda mesti belajar hadis. Karena gurunya yakin kalau Quran itu mudah bagi Al-Bukhari. Karena Allah menjamin kemudahan menghafal Quran. 4 kali disebutkan di surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami sudah mudahkan Quran untuk dihafal. Tapi hadis gak ada jaminannya. Nah, tertarik Al-Bukhari. Saya persingkat. Pulanglah ke rumahnya, membawa kisah bahagia, bertemu dengan ibunya. Disebutkan, Ummi kada kada wa kada. Nah, tadi ada kejadian begini, begini, begini. Sampai saya dipanggil syekh, sampai kata syekh saya, mulai sekarang kamu belajar hadis. Maka ibunya senangnya luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Kata Al-Bukhari kecil, lihat kalimatnya. Ya amati uridul hadis. Ma, saya ingin belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran. Anakku sayang, cukup penuh dengan Quran. Kamu punya keterbatasan. Nanti kalau sudah menguasai Quran dengan baik, supaya tidak susah baru belajar hadis. Kata anaknya, karena yakin dengan kalimat gurunya, kata anaknya, uridul Quran. Saya tetap ingin belajar Quran. Maka anaknya mulai meraba jalan menuju kamarnya. Ibunya melihat kesungguhannya, ibunya mengalirkan air mata masuk kamarnya. Saat masuk itulah beliau kemudian bermohon kepada Allah di hamparan sajadahnya. Nangis beliau bermohon kepada Allah. Saking banyak air matanya keluar, lihat kalimat ya al-basir, ya alladzi ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha melihat, menatap dengan tajam, yang tidak punya batas dalam kuasamu. A'id basir tabni, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Sampai kemudian beliau tertidur, dalam keadaan itulah Al-Bukhari sedang mengulang hafalan Qur'annya di kamarnya. Sampai di sekulang surat Qaf itu sampai ayat ke-22, ini paling indah. Lihat kalimatnya. Ibunya menyebut ya al-basir, ya Allah yang maha melihat. Al-Bukhari sampai ke ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh dulu pandanganmu tertutup, gak bisa lihat. Fakashafna anka ghita'aka. Mulai hari ini pandanganmu akan dibuka kembali. Wa basaruka al-yawma hadid. Dan mulai saat ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Ibunya menyebut ya al-basir, anaknya mengatakan wa basaruka al-yawma hadid. Maka ketika selesai
ayat apa yang terjadi? Tiba-tiba terbuka matanya, bisa melihat beliau. Saking kagetnya, beliau terkejut, dikejar ibunya. Ummi, laqad ra'ait. Ibunya kaget mendengar suara anaknya, bangun. Kemudian anaknya memeluk ibundanya mengatakan, laqad ra'ait. Saya sudah bisa lihat. Ibunya nggak percaya, kata ibunya, ya bunayya rubbama ra'aita biqalbik. Mungkin ananda melihat dengan mata hatimu. Kata Al-Bukhari kecil, la, bara'aitu bi'aini. Saya lihat dengan mata kepala saya. Ibu pakai baju ini, di samping kita ada benda ini, ada benda ini. Keduanya kemudian berpelukan, saling menangis. Sejak saat itu Imam Al-Bukhari belajar hadis sampai menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun itu, sampai namanya dikenal dengan sekarang. Anda tahu bagaimana peningkatan kesalehan Imam Al-Bukhari? Bagaimana ketika disebutkan bisa hafal apa yang disampaikan hanya dalam satu kali sebutan? Ternyata bukan cuma belajar, tapi takwa. Dan hebatnya, bukan cuma Al-Bukharinya, tapi orang tuanya menyiapkannya. Kisah tadi ada di kitab Syarah Al-Bukhari, Fathul Bari, Syarah Al-Bukhari, dari 18 jilid, di jilid yang pertama, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 634, di paragraf ketiga, baris 1-9, posisi paling kiri sebelah bawah.